Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya Iya. berkaitan dengan jin ya Ustaz. Eh, ini terjadi pada diri saya sendiri. Dulu waktu saya masih kecil itu saya sering bermimpi buruk Ustaz. Jadi mimpinya itu kayak ketemu sama hantu lah gitu, kemudian binatang dan lain sebagainya, kayak misalkan monyet, kemudian ular. Pernah juga beberapa kali dulu pas waktu masih kecil digigit ular, dikejar ular, terus dikejar sama apa itu perempuan gondrong, maksudnya perempuan rambut panjang Di mimpinya. di mimpi. Nah, eh memang dulu waktu saya masih kecil itu sering bermain di tempat-tempat sembarang lah, baik itu di kuburan. Jadi ya namanya anak kecil ya dulu, Iya. mainnya sama teman-teman bareng-bareng. Nah, mungkin pas saya malamnya itu sering mimpi seperti itu. Bahkan pernah mimpi eh, kayak kejadian-kejadian di masa lalu, kayak mimpi PKI dulu. Ya dulu pernah bermimpi seperti itu, meskipun saya nggak tahu gitu, dan saya tahunya baru setelah saya nonton film PKI. Nah, itu kira-kira mimpi-mimpi seperti itu memang dari gangguan jin atau seperti apa Ustaz? Iya. Maksudnya mimpi yang itu adalah mimpi gangguan jin atau mimpi yang memang berasal dari kita sendiri, itu seperti apa? Awalnya menurut psikologi, mimpi itu adalah satu kondisi kejadian yang berada di bawah alam sadar kita yang tidak terkendali. Bila sifatnya buruk, maka bisa mempengaruhi kepada kondisi kita saat tidur. Itu di alam bawah sadar, kondisi yang difikirkan dalam otak. Pertama seperti itu. Lah makanya Islam ini mengajarkan ketika seseorang tidur maka sebaiknya pertama berwudu. Yang kedua sikat gigi. Yang ketiga kalau bisa mau tidur itu mandi. Jadi meskipun malam-malam tuh mandi? Iya, mandi. Kalau kena rematik gimana? Enggak ya? Tidak, artinya mandi jangan mandi seperti mandi janabah tuh. Maksudnya Mandi biasa, mandi setengah paling badan. tidak mandi setengah badan dibersihkan. Setelah itu berwudu, sikat gigi. Lah, bahkan sikat gigi sebelum tidur ini bisa mengurangi atau mengobati penyakit asam lambung. Oh gitu. Lah, makanya orang ini yang sering sakit perut, coba lihat giginya. Oh, iya. Sudah sikat gigi. Sebaiknya kalau mau tidur siwakan. Pakai siwak. Oh, jadi selain sikat gigi juga pakai siwak. Dibiasakan. Setelah itu berwudu kalau bisa, kalau mau tidur. Lah, bacaan zikir-zikir yang kita baca sebelum tidur itu mempengaruhi terhadap kondisi pikiran kita. Sama katanya seperti penelitian yang dari Jepang, apabila orang ini membaca doa, dibacakan doa kepada air ini akan membentuk kristal yang baik, kubus yang baik. Tapi apabila ada orang yang ketika minum air kemudian mendoakan air itu dengan bahasa-bahasa kotor, membentuk kristal yang ada dalam air itu tidak baik. Nah, Islam mengajarkan orang yang minum air sebaiknya membaca kalimat-kalimat thayyibah, bismillahirrahmanirrahim. Sama ketika tidur, sebaiknya baca sesuatu yang mengandung lafaz-lafaz lafzul jalalah atau kalimat-kalimat thayyibah. Membaca doanya tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah itu baca al-falaq.
baca An-Nas, baca ayat kursi, dan baca di kitabnya Imam Ghazali itu orang yang mau tidur sampai banyaknya kira-kira 3 halaman, 4 halaman. Baca Qurannya, Baca doanya tidur, baca doa. doanya tidur. Bahkan ulama-ulama Hadramut ini setelah surat Isya biasanya baca surat Al-Mulk. Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menyebabkan faedahnya bila orang itu meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang itu dari siksanya kubur. Lah, kejadian yang terjadi kepada Mas Haikal tentang masalah mimpi buruk, bisa saja hal itu terjadi karena kurangnya kita berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kecil ini memang kalau sudah sering mainnya di kuburan, di mana tadi dikatakan main di kuburan, memang pengaruh, anak kecil rentan. Makanya sunnahnya Nabi ini kalau maghrib jangan sampai bawa anak kecil keluar rumah, suruh masukkan ke dalam rumah, karena ada bangsa jin yang bisa memasuki hatinya katanya. Itu dikatakan sebagai jin sibyan, masuk, bisa gangguan, bisa gila anak kecil, bisa sering nangis, bisa apa. Itu ketika kita membiarkan anak kecil di luar rumah. Di luar rumah. Ketika maghrib ya. Ketika maghrib, saat maghrib. Makanya anak maghrib itu masuk, ayo masuk. Maghrib masuk. Karena keluarnya jin. Itu batasnya sampai kapan? Ya setelah sholat maghrib di dalam sampai Isya paling sampai tidak. Isya ya. Makanya Isya itu paling tidak anak kita itu diperdengarkan ayat-ayatnya Allah, sabda-sabdanya Rasulullah, seperti itu. Apalagi sekarang zamannya canggih kan, beli aja flash disk, masukkan, nyaringkan ayat-ayatnya Allah, Al-Quran itu. Seperti itu caranya. Terima kasih. Ya, sama-sama.